Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan oleh Adelia Safera Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa 250410300091. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah pedoman resmi dalam penggunaan huruf, penulisan kata, tanda baca, serta penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia. Kalian tahu nggak sih, ejaan ini pertama kali ditetapkan pada tahun 1972, menggantikan ejaan Republik 1947, kemudian mengalami beberapa penyempurnaan dan pembaruan hingga akhirnya pada tahun 2015 diperbarui menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang digunakan sampai sekarang. Selanjutnya itu ada pemakaian huruf. Pemakaian huruf ini ada 4, yaitu huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, dan gabungan huruf konsonan. Huruf vokal itu adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia. Terus yang kedua itu ada huruf konsonan. Huruf konsonan ini melambangkan bahasa Indonesia dalam huruf yang selain huruf vokal yang terdiri atas huruf B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan seterusnya. Terus ada huruf diftong. Huruf diftong ini adalah mereka yang melambangkan engan, al, u, au, dan oi. Selanjutnya itu ada gabungan huruf konsonan yang di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf. Yang pertama itu KH, Eng, Y, dan S. Lanjut ada penulisan huruf. Penulisan huruf ini ada 5. Yang pertama penulisan huruf besar, kecil, miring, tebal, dan garis bawah. Penulisan huruf besar ini digunakan ketika di awal kalimat dan biasanya digunakan oleh orang-orang itu di namanya atau tempat atau organisasi, contoh Jakarta atau Universitas Indonesia. Selanjutnya itu ada penulisan huruf kecil. Huruf kecil itu biasanya digunakan dalam kalimat, contohnya buku, makan, atau sekolah. Terus yang ketiga itu ada huruf miring, biasanya digunakan ketika dalam kalimat asing, bahasa asing. Itu biasanya ada di sana, contohnya itu ada good morning atau terima kasih. Yang keempat itu ada huruf tebal. Itu biasanya digunakan ketika ada frasa penting. Contohnya pendahuluan atau kesimpulan. Terakhir itu ada huruf garis bawah. Digunakan ketika untuk menekankan kata atau frasa tertentu. Contohnya itu garis U atau TP. Dan yang terakhir itu ada penulisan unsur serapan. Nah, jadi unsur serapan itu adalah kosakata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa asing atau daerah. Kemudian disesuaikan penggunaannya agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penulisan unsur serapan merujuk pada cara menulis kata-katanya, yaitu telah diserap dan menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Prosesnya ini juga bertujuan untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Ada beberapa cara penulisan unsur serapan, yaitu dan yang paling umum adalah adaptasi, adopsi, dan campuran. Mungkin cukup itu saja saya jelaskan mengenai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.